Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Naila Izzatin Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 857759999 dari UPBJJ Universitas Terbuka Semarang. Salut Mayong Jepara. Kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah IPA di SD dengan judul praktikum simbiosis. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan alam sekitar. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, sebelum lanjut ke video, yuk kita belajar dulu tentang apa itu simbiosis. Teman-teman, simbiosis adalah interaksi yang berkembang atau hubungan makhluk hidup yang erat antara organisme dari spesies yang berbeda. Di sini, simbiosis dibagi menjadi 3 macam. 1. Simbiosis parasitisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu ada gambar buah semangka yang dikerubungi oleh lalat yang termasuk dalam simbiosis parasitisme. Mengapa disebut dengan simbiosis parasitisme? Karena lalat pada buah semangka bertindak sebagai parasit, yaitu organisme yang mengambil keuntungan dari organisme lain. Sedangkan buah semangka bertindak sebagai inang, yaitu organisme yang dirugikan oleh parasit. Mekanisme, lalat buah muncul di dalam buah, telur menetas menjadi larva yang memakan isi buah. Proses ini menyebabkan buah menjadi busuk dan rusak. Keuntungan bagi lalat yaitu mendapatkan makanan dan tempat berkembang biak, sedangkan buah semangka mengalami kerugian, yaitu kerusakan dan kesalahan, serta tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut atau bahkan bisa mati. Yang kedua yaitu ada pohon mangga dan bunga anggrek yang termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Mengapa disebut dengan simbiosis komensalisme? Alasannya yaitu anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup yang lebih tinggi sehingga bisa terpapar sinar matahari secara optimal untuk berfotosintesis. Sedangkan pohon mangga tetap berada dalam kondisi netral, tidak mendapatkan manfaat ataupun kerugian apapun dari anggrek yang menempel di batangnya. Gambar yang terakhir yaitu ada bunga dengan lebah yang merupakan simbiosis mutualisme. Alasan mengapa disebut dengan simbiosis mutualisme yaitu lebah mendapatkan manfaat menghisap nektar yang menjadi sumber makanannya. Selain itu, saat berada di bunga, serbuk sari menempel pada tubuh lebah. Bunga mendapatkan manfaat ketika lebah berpindah ke bunga yang lain, serbuk sari yang menempel di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga tersebut, sehingga terjadi penyerbukan dan bunga dapat berkembang biak. Nah teman-teman, ini adalah contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar saya, yaitu ada pohon jeruk dengan benalu. Yang kedua yaitu ada simbiosis komensalisme, tanaman sirih dengan pohon jeruk. Dan yang terakhir yaitu ada simbiosis mutualisme, bunga dengan lebah atau kupu-kupu. Ada hubungan manusia dengan bakteri E. coli. Ini juga termasuk ke dalam simbiosis mutualisme ya teman-teman.
Terlepas dari semua perhatian yang diberikan kepada saudara-saudara E. coli yang berbahaya, sebagian besar E. coli atau Escherichia coli tidak berbahaya bagi manusia dan beberapa bahkan bermanfaat. Banyak dari kita memiliki populasi E. coli di usus kita yang membantu pencernaan dan melindungi kita dari mikroba berbahaya lainnya. Dengan adanya bakteri E. coli ini, tubuh kita terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pemanasan di usus besar. Jadi, kesimpulannya yaitu dalam ekosistem makhluk hidup saling berinteraksi dengan berbagai cara. Bentuk hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, bisa disebut simbiosis mutualisme. Tidak saling mempengaruhi bisa disebut dengan simbiosis komensalisme, dan tidak merugikan salah satu pihak bisa disebut dengan simbiosis parasitisme. Jadi itu tadi kesimpulan dari praktik simbiosis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.